Sekelompok remaja melakukan konvoi jelang berbuka puasa dengan membawa sejumlah atribut di kolong flyover Pasar Rebo dan Jalan Kalimalang, Jakarta Timur, Senin sore. Massa menyalakan petasan dan membuat arus lalu lintas tersendat. Tak hanya mengganggu, para remaja ini juga memicu keributan hingga meresahkan warga dan pengguna jalan. Mengetahui kejadian ini, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, membubarkan aksi remaja tersebut dan meminta agar tidak melakukan yang meresahkan. Untuk kegiatan tadi, anak-anak remaja itu dibubarkan, diarahkan untuk kembali ke arah Bekasi. Jadi digiring oleh tim TP3 dari Polres Metro Jakarta Timur untuk kembali dan membubarkan diri. Selanjutnya kami berharap pada seluruh warga, maklumat yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Kapolda itu tolong ditaati. Diketahui sebelumnya aksi tawuran yang melibatkan konvoi remaja pecah di beberapa wilayah di Jakarta. Aksi tersebut membuat para warga sekitar ketakutan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. TNI akan melakukan investigasi untuk mengetahui pasti penyebab ledakan gudang amunisi. Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, terancam dijerat tindak pidana pencucian uang. Selamat malam pemirsa, 7 unit bangunan semi permanen di kawasan Jalan Kebonjeruk, Kota Bandung terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, petugas sempat kesulitan memadamkan api karena terkendala medan. Bersama saya Oleh Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Posisi api memerah. Satu unit rumah di daerah Jalan Ence Ajis. Patokan Kebakaran melanda 7 bangunan semi permanen yang dijadikan kontrakan di kawasan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Banyaknya material dari kayu membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan bangunan. Petugas pemadam yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Mereka menerjunkan 9 unit mobil pemadam. Namun, akses jalan sempit membuat petugas kewalahan memadamkan api. Setelah sampai ke lokasi, ternyata kebakaran cukup besar, jadi UPT Barat meminta bantuan kepada pusat dan wilayah-wilayah yang lain. Jadi kita meluncurkan dari pusat 7 unit pemadam kebakaran, terus dibantu dengan wilayah barat 1 unit, utara 1 unit, dan selatan 1 unit. Jadi untuk yang terbakar rumah terdiri dari 7 rumah. Jadi untuk luas setiap rumahnya itu ada yang 3x3, ada yang 3x4 gitu. Jadi kurang lebih 7 rumah. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pangdam Jaya pastikan lokasi kebakaran gudang amunisi daerah atau GUD Murah milik Kodam Jaya di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat sudah aman. TNI akan melakukan investigasi untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Setelah kebakaran diiringi ledakan hebat yang terjadi di gudang amunisi daerah milik Kodam Jaya di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Pangdam Jaya memastikan bahwa lokasi kebakaran telah aman. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Senin siang, Pangdam Jaya Maijen TNI Muhammad Hasan mengatakan
Saat ini pihaknya masih melakukan pembersihan dan sterilisasi untuk mengumpulkan sisa material dampak dari ledakan ribuan amunisi tersebut. Selain itu, Majen TNI Muhammad Hasan juga mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi mendalam untuk mencari penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan satu gudang amunisi yang telah kadaluarsa tersebut. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. Kita sedang melakukan pembersihan dan sterilisasi untuk mengumpulkan sisa material-material yang dari sisa ledakan itu, dan juga melakukan pengecekan dengan pihak kepolisian dan juga pihak Pemda tentang dampak yang terjadi di sekitar daerah ledakan tersebut. Sebelumnya Gut Murah Jaya meledak pada Sabtu sore atau lebih tepatnya saat jam berbuka puasa. Meski ledakan sempat dirasakan lebih dari 1 km, peristiwa tersebut dilaporkan tidak menelan korban jiwa. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, ledakan di gudang peluru milik TNI Sabtu sore membuat sejumlah rumah warga di Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat rusak. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan akan mengganti rugi kerusakan akibat ledakan gudang peluru tersebut. Astagfirullah, ya Allah, Pak RW. Sejumlah rumah warga di sekitar lokasi gudang peluru yang terbakar rusak. Kerusakan rumah warga ini terjadi akibat kerasnya ledakan dari kebakaran gudang peluru milik TNI. Jenis kerusakan adalah tembok retak dan terbelah, atap plafon ambruk, dan kaca rumah pecah. Astagfirullahaladzim, Pak RW habis. Habis Pak RW, itu rumahnya tuh. Warga mengaku alami rugi besar akibat kejadian ini dan meminta ganti rugi kepada TNI. Warga juga mengatakan aparat TNI telah melakukan penyisiran ke rumah setelah terjadi ledakan. Sementara untuk ganti rugi sedang diproses oleh pihak RT RW setempat. Ganti rugi atau gimana? Mungkin ada. Sekarang lagi diaju-ajukan lah ya, memang diurus-urusin sama Pak Lurah, Pak RW. Ada lah Mas, masa nggak ada lah. Kita mau gimana? Mau lebaran ini. Dia harus ganti rugi. Iya harus. Jangan sampai lah. Sejumlah rumah warga di Bekasi juga rusak akibat ledakan yang ditimbulkan dari kebakaran gedung amunisi milik TNI, seperti rumah warga di Kampung Curug Parigi RT 01 RW 08, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya ledakan membuat sejumlah tembok-tembok rumah warga mengalami kerusakan dan retak-retak. Bahkan, kerasnya ledakan membuat warga berhamburan keluar rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kebakaran gudang peluru milik TNI di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjadi pada Sabtu sore, tepatnya saat jam berbuka puasa. Tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Namun, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta warga untuk melapor jika menemukan serpihan berbahaya, termasuk adanya serpihan amunisi. Jenderal Agus juga memastikan akan mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan akibat insiden ini. Pemirsa, calon bintara asal Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara tewas dibunuh oleh oknum TNI Angkatan Laut. Pelaku janjikan korban lolos bintara dengan imbalan 200 juta rupiah yang wajib dibayarkan oleh keluarga korban. Sementara keluarga mengira korban sedang menjalani tugas hampir 2 tahun lamanya. Isak tangis pecah saat kedua orang tua dari Iwan Sutrisman Telaum Banua berusia 21 tahun, mantan calon siswa bintara TNI Angkatan Laut Lanal Nias tahun 2022, tewas dibunuh. Pihak keluarga mengira selama ini korban telah lolos bintara pada tahun 2022 silam. Kini berubah menjadi duka setelah membuat laporan polisi ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias, Detasemen Polisi Militer, pada tanggal 27 Maret 2024 yang lalu. Awalnya korban dinyatakan gagal seleksi bintara melalui Lanal Nias dan langsung dibawa ke Padang oleh oknum TNI Angkatan Laut beserta Adam Aryan Marsa dengan menjanjikan kelulusan dan membayar imbalan sebesar 200 juta rupiah. Sejak 24 Desember 2022 hingga Maret 2024, korban tidak bisa dihubungi oleh kedua orang tuanya. Sementara Serda Adam terus meyakinkan kedua orang tua korban bahwa anak mereka sedang ikut pendidikan bintara dan terus meminta uang dalam sejumlah bervariasi.
dan memang Untuk memuluskan aksinya, pelaku sempat mengirimkan foto-foto korban mengenakan baju dinas TNI AL. Dan untuk meyakinkan kedua orang tua korban bahwa anak mereka telah lulus seleksi dan saat ini mengikuti pendidikan. janjikan lulus dengan imbalan sejumlah uang sekitar lebih dari 200 juta. Kemudian mereka berangkat ke Padang. Sampai dilaporkan mereka tidak ada kontak. Berdasarkan pengaduan ini kemudian Danjen Pomal melaporkan kepada saya, kemudian saya perintahkan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat ini dengan melaksanakan pemeriksaan dan penahanan terhadap Serda AAM. Keesokan harinya didapati pengakuan bahwa Serda AAM ini beserta seorang warga sipil berinisial MAA telah mengaku menghilangkan nyawa IST ini. Kedua pelaku yakni Serda Adam Aryan Marsal dan rekannya bernama Alvin telah ditahan dan diserahkan ke Lantamal 2 Padang sesuai lokasi kejadian perkara. Pelaku akan dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Nias Selatan, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Pemirsa, motif aksi dugaan perampasan yang dilakukan oleh sopir taksi online terhadap penumpang akhirnya terjawab. Pelaku nekat melakukan tindak kriminal lantaran membutuhkan uang untuk menikahi kekasihnya pada bulan April ini. Polres Metro Jakarta Barat melakukan gelar perkara kasus perampokan yang melibatkan sopir taksi online yang nekat melakukan pemerasan terhadap penumpangnya sendiri yang diketahui seorang wanita. Usai menjalani penyelidikan intensif oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, pelaku yang diketahui bernama Michael Gom-Gom ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa motif utama dari pelaku untuk mengancam dan meminta sejumlah uang kepada korbannya adalah karena yang bersangkutan pepet mau menikahi pacarnya. Ketika di bulan April yang bersangkutan akan menikah dan belum ada biaya untuk menikah, akhirnya yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti, 2 telepon genggam dan juga 1 unit mobil yang digunakan pelaku saat beraksi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sebelumnya polisi bekerja sama dengan pihak aplikator untuk menangkap sopir taksi online yang memeras penumpangnya. Pelaku menangis di pangkuan ibunya usai ditangkap polisi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta beberapa waktu lalu. Seorang sopir taksi online berinisial M yang diduga memeras dan menyekap penumpangnya menangis di pelukan ibunya saat ditangkap aparat kepolisian Jakarta Barat. Setelah dibawa oleh petugas, orang tua pelaku pun tak henti menangis di depan Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penangkapan ini, polisi bekerja sama dengan pihak aplikator. Pelaku akhirnya ditangkap di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Dugaan pemerasan dan penyekapan korban ini diceritakan korban Cindy Pangestu di akun media sosialnya. Peristiwa bermula saat korban akan pulang dari salah satu mal di kawasan Grogol ke wilayah Puri Mansion Kembangan dengan memesan taksi online. Dalam perjalanan, sopir taksi online menodongkan ponselnya dan meminta korban mentransfer uang 100 juta rupiah. Korban yang menolak sempat melompat dari mobil dan berteriak meminta tolong. Namun pelaku meminta korban untuk kembali ke dalam mobil. Pelaku pun sempat mengancam korban jika tak mentransfer uang. Korban pun akhirnya melompat dari mobil dan terluka. Yang telah disampaikan di media sosial, sesuai dengan hasil keterangan sementara, memang benar yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah penjemputan awal di Mall Soho yang ada di Central Park, ya, yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah Puri Mansion.
Dalam penangkapan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil taksi online yang dikemudikan pelaku. Sementara pelaku kini ditahan Polres Metro Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan memeriksa bus angkutan mudik Lebaran 2024. Sesaat lagi tetaplah di iNews Malam.